Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana sebuah biji kecil dapat tumbuh menjadi tanaman yang besar? Atau mengapa kaktus dapat hidup di daerah yang sangat panas dan juga kering? Ternyata tumbuhan memiliki berbagai proses yang membantu mereka tumbuh, beradaptasi, dan bertahan hidup di lingkungannya. Agar lebih memahami, yuk simak video ini. Halo teman-teman, pada video ini kita akan mempelajari mengenai materi pertumbuhan dan adaptasi tumbuhan. Jadi, fisiologi tumbuhan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan proses kehidupan pada tumbuhan. Melalui ilmu ini, kita dapat memahami bagaimana tumbuhan tumbuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mengangkut air dan zat makanan yang dibutuhkan untuk hidup. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, dan massa tumbuhan yang bersifat permanen atau tidak dapat kembali seperti semula. Pertumbuhan terjadi karena adanya pembelahan dan pembesaran sel. Oleh karena itu, tumbuhan akan terus mengalami perubahan ukuran dari waktu ke waktu. Jadi, pertumbuhan dimulai dari biji kecambah, lalu masuk ke batangnya yang mulai tumbuh ke atas. Selanjutnya, batang tersebut memanjang dan menebal, dan akhirnya batang dewasa, kuat, dan menopang daun, bunga, serta buah. Pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi genetik dan hormon tumbuhan yang berperan dalam mengatur pertumbuhan. Sedangkan faktor eksternal meliputi air, cahaya matahari, suhu, unsur hara, dan oksigen yang tersedia di lingkungan. Pertumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi pada ujung akar dan batang akibat aktivitas meristem apikal sehingga menyebabkan pertambahan panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas kambium sehingga menyebabkan batang dan akar bertambah besar atau menebal. Selain tumbuh, tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan tumbuhan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup dan berkembang dengan baik. Jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan ada 3. Yang pertama ada morfologi, yang kedua ada fisiologi, dan yang terakhir ada anatomi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian pada bentuk luar tumbuhan. Contohnya, daun kaktus menjadi duri, akar tunjang pada bakau, dan daun teratai lebar dan tipis. Selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi ini merupakan penyesuaian fungsi organ dan proses metabolisme. Contohnya, mangrove mengeluarkan garam, dan tumbuhan menghasilkan zat beracun. Yang terakhir adalah adaptasi anatomi. Adaptasi ini merupakan penyesuaian pada struktur jaringan tumbuhan. Contohnya, jaringan aerenkim pada tumbuhan air dan kutikula tebal pada tumbuhan xerophyt. Tumbuhan memiliki jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun,
sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Mekanisme pengangkutan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada difusi, yang kedua ada osmosis, yang ketiga ada transport aktif, dan yang terakhir ada aliran massa. Difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Osmosis merupakan perpindahan air melalui membran semi-permeable. Transport aktif merupakan perpindahan zat yang memerlukan energi, dan aliran massa merupakan perpindahan zat dalam jumlah besar. Mekanisme pengangkutan didukung oleh 3 faktor. Yang pertama faktor tekanan akar, yang kedua ada faktor daya kapilaritas, dan yang terakhir ada faktor tarikan transpirasi. Agar tidak hanya belajar teori saja, mari kita melakukan praktikum sederhana pengangkutan air pada tumbuhan. Praktikum ini mengangkat penyerapan air pada batang seledri. Untuk alat dan bahannya, batang seledri, gelas bening, air secukupnya, pewarna makanan, dan juga pisau. Untuk langkah-langkahnya, isi gelas dengan air dan tambahkan beberapa tetes pewarna makanan. Aduk hingga warna tercampur rata, lalu masukkan batang seledri ke dalam gelas tersebut. Diamkan selama beberapa jam atau semalaman, lalu yang terakhir amati perubahan warna pada batang dan daunnya. Sangat amat mudah dipahami, bukan? Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.